warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Perjalanan kita menuju kematian sudah sampai kemarin itu bagaimana kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ada rasa takut sekaligus kita optimis akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah berikutnya, kalau kita diuji sakit, ya tentunya sunnatullahnya berobat. Berobat yang mudah-mudahan dengan pengobatan itu kita mendapatkan kesembuhan. Secara teologis kita dibimbing oleh Allah untuk meyakini wa idza maridtu fahuwa yasfini. Itu aspek teologisnya. Kalau saya ini diuji Allah dengan sakit, Allah juga yang menyembuhkan saya. Karena antara tauhid dengan syirik ini halus sekali. Kadang tanpa sadar kita ngomong, gara-gara obat ini saya sembuh, subhanallah. Enggak. Obat itu hanya mediatornya. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Dan nanti terbukti teman kita sakit yang sama, dikasih obat yang sama, nggak sembuh juga. Kadang muncul kalimat, sudah pergi ke dokter itu aja, waras kamu, nggak boleh begini. Dokter itu hanya berupaya untuk memberikan kesehatan. Sehat benarnya bukan datang dari dokter, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kecil, syirik ini, na'udzubillahi min dzalik. Jadi mohon kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan termasuk orang yang jabariyah. Saya sakit, inilah Allah yang memberi sakit. Nggak usah berobat, kalau Allah menyembuhkan saya ya sembuh. Enggak. Harus tetap ada ikhtiar yang namanya pengobatan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan seorang Ansor, tidak jadi masalah, mubham dari golongan sahabat. Karena setiap sahabat itu insan adil, tidak mungkin dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterima. Kecuali kalau selain sahabat harus clear siapa identitasnya, nilai caranya, nilai takdirnya, dan lain sebagainya. Wa an rajulin min ansar qala, seorang Ansor cerita, ada membesuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, seseorang bi jurhun,
orang ini terkena luka. Ada yang menduga dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang akhirnya oleh Rasul yang sakit ini dibuatkan kemah di masjidnya Nabi. Jadi saya melihat bangunan Masjid Nabawi itu alhamdulillah mulai sejak zaman Rasul sampai terakhir proyek mega besarnya Raja Salman. Dulu itu masjidnya Rasul payomannya itu hanya depan sama belakang. Tengahnya ini apa? Kosong. Maka jangan kaget ada hadis kemah di dalam masjid. Hadis itu biar Rasul bisa ngontrol kayak apa lukanya sahabat kita akibat dampak dari pulang peperangan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul dawuh kepada para sahabat, ud'u lahu, panggilkan baginya orang yang sakit ini tabib Bani Fulan, dokter dari kelompok Bani Fulan. Fada'ahu, lalu mereka memanggilnya untuk didatangkan kepada Rasul. Faja'a, dokter itu pun akhirnya datang. Faqalu, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, yughnid dawa syai'a, hai Kanjeng Nabi, apakah obat yang diberikan itu harus diberikan ada manfaatnya walaupun sedikit? Faqala, Rasulullah tahu, subhanallah. Kalimat ta'ajub, berarti kalian tidak percaya bahwa media obat itu bisa menjadi apa? Kesembuhan. Wa hal anzalallahu min da'i fil ardi illa ja'alallahu shifaa. Ketahuilah, tidak ada penyakit apapun yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini kecuali Allah juga sudah menyiapkan penangkalnya, sudah menyiapkan obatnya. Hadisnya sahih. Maka tidak ada istilah penyakit ini tidak ada obatnya, keliru. Penyakit ini obatnya belum ditemukan. Sakit seperti itu berobat kemana-mana, ndak sembuh-sembuh. Tiba waras sampai cipluan. Siapa kira itu? Aid yang dulu ditakuti katanya ndak ada penangkalnya, sudah ditemukan penangkalnya. Jadi tidak boleh, ini tidak ada obatnya, tidak, belum ditemukan. Allah pasti menurunkannya. Itu janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling enak memang kembali ke herbal, betul, nggak masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan pengobatan itu terus berkembang. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Usama bin Syariq al-Amiri. Nah, ini kebiasaan saya. Berapa sahabat yang terlibat di dalam periwayatan masalah ini? Pasti punya redaksi yang berbeda-beda. Ada sisi manfaat juga yang berbeda-beda. Wa an Usama bin Syariq al-Amiri radhiyallahu anhu qala syahidul a'raba
aku menyaksikan orang Arab non-Arab, orang Arab tapi non-Arab, Arabi, yang biasanya pendatang langsung menjadi bangsa Arab. Yas'aluna, mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala natadawa, bukankah kita sebaiknya, apakah seharusnya kami berobat? Gitu. Faqala, Rasul dawuh, na'am, seharusnya kalian berobat. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai para hamba Allah. Ibad itu jamak dari abdun, wahai para hamba Allah. Konotasinya orang baik. Berbeda kalau abid, konotasinya orang buruk. Ibadallahis salihin, abidud dinar, wa ma kana Allah bidhallamin lil abid, bukan lil ibad, berkonotasi hamba yang buruk. Alhamdulillah, saya sampaikan di Pandaan, Masya Allah, akhirnya anaknya dibancai gara-gara namanya Abid diganti dengan Ibad. Waduh, akte kelahirannya gimana itu nanti? Ibadallah, fa innallah, sesungguhnya Allah lam yunzil da'an, tidak menurunkan penyakit, illa waqad anzalalahu syifa, kecuali Allah juga menurunkan penyembuhannya. Jadi hampir mirip redaksinya, tapi yang ini lebih spesifik, perintah kepada kita untuk apa? Berobat. Kemudian saya temukan cara pengobatan ruqyah. Ini mohon maaf, saya sering mengamati teman-teman kalau meruqyah, apa bedanya ya dengan dukun gitu. Hakikat ruqyah itu kan pemberdayaan. Bagaimana pasien itu diberdayakan, akhirnya dia istiqomah dengan Allah, nanti dapat pertolongan dari Allah. Sejarah awalnya itu sederhana. Kok ada ya teman kita ini selalu mendapatkan ujian hidup. Maka Rasul minta dituliskan ayat fasbir sabrun jamila, innallaha ma'as sabiri. Dikalungkan. Pesannya, kemana-mana, kapan saja Anda terkena musibah, ingat kalungan Rasul, harus sabar. Sabar yang baik, Allah selalu mendampingi orang yang sabar. Diberdayakan begitu. Datang dua orang ke rumah, gara-gara apa? Masyhur di masyarakat saya, kalau saya ini punya jin, ya saya pelihara. Datang dua orang cerita, Ustaz, sudah 3 hari ini kami tidak pulang rumah. Loh, kenapa? Saya tahu rumah sampean kan susun 3, dusun UNER lagi. Iya Ustaz,
Terus tidur di mana? Di masjid, Ustaz. Masjid Al-Hidayah. Kenapa? Ini teman sebagai saksinya, Ustaz. Malam itu ada celorot ke rumahnya. Apa namanya, Pak? Santet dia. Oh, gara-gara itu Anda nggak pulang? Iya, Ustaz. Ya saya bilang, itu kan pertolongan jin. Sampai kan punya Allah gitu. Hebat mana pertolongan Allah dengan pertolongan jin? Pertolongan Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Mohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk menangkal apa yang mereka lakukan. Ada amalannya? Ada. Mau ayat Quran, mau hadis, ayat Quran aja. Tapi yang dibacakan doa boleh dimotivasi. Namanya iktibas. Saya tuliskan ayatnya, kemudian saya sampaikan. Berapa kali membacanya, Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Sampai lahir pemahaman bahwa Anda selalu dalam pertolongan Allah dari tipu dayanya setan. Terus Ustaz, nanti pulang ke rumah. Maksudnya tidur di rumah, Ustaz? Iya gitu. Di atas atau di bawah, Ustaz? Ya di atas lah gitu. Karena ada keyakinan kalau di atas katanya masih kena gitu. Kalau di bawah enggak di atas. Kamu dampingi, wah sudah gerang kok minta didampingi. Pertanyaan, silakan. Kalau saya nanti tidur di rumah, kemudian saya kena betul, saya meninggal, gimana, Ustaz? Mudah-mudahan kematian itu yang terbaik untuk sampean dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal aku dewe gak wani ya gitu. Masya Allah. Pulang ke rumah, tawakal ala Allah. Wafat innalillahi, mudah-mudahan yang terbaik. Pagi hari datang sendirian, cengingas. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Alhamdulillah, Ustaz. Ada apa? Orang yang nyatet saya hari ini wafat. Temannya wafat kok alhamdulillah gitu. Maksud saya alhamdulillah saya masih hidup, Ustaz. Oh gitu. Temannya mati kok alhamdulillah. Itu istiqomah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah istiqomah dengan Allah, pasti turun pertolongan dari Allah. Jadi itu pemberdayaan. Sehingga saya tulis yang namanya ruqyah syar'iyyah. Ini hadis tentang ruqyah dan bekam secara syar'i. Ini janji saya, insya Allah akan saya tulis. Alhamdulillah sudah jadi. Kira-kira buku nomor berapa ya kira-kira? Nah, tipologi buku tanggung nomor berapa kira-kira, Pak? Buku yang keberapa, Pak? Tulisannya kecil-kecil. Oh ini, lo bukan ru'yat. Nomor berapa, Pak? Kok repot ditulis ini kan enak.
Wah, gak kelihatan, Pak. Ruqyah. Ya. Nah, ini hadis tentang apa? Ruqyah. Buku yang nomor 30. Sampai saya punya kesan dalam evaluasi, apa bedanya kalian meruqyah seperti itu dengan polnya dukun gitu. Semestinya ruqyah itu pemberdayaan. Kecuali kalau sudah dalam kondisi darurat, bukan ruqyah lagi, mendoakan. Kalau namanya ruqyah, mestinya substansinya memberdayakan. Biarkan dia diberdayakan sehingga betul-betul yakin adanya pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, jelek-jelek ini saya mantan tabib. Loh iya, mantan tabib. Nah, cara saya meruqyah kayak dukun. Ternyata banyak pasien saya gitu. Medianya congkok. Apa untuk mijet itu, klik-klik, jangan yang buatan Cina, buatan Jerman. Itu enggak patah. Kalau Cina cepat patah. Ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar untuk biasanya telapak kaki. Nah, kalau datang pasien, saya suruh duduk, sakit apa? Sakit ini. Manggil saya bukan Abah, enggak, Beb, itu. Karena saya dianggap tabib. Gitu. Oh iya, sini dekat. Nah, saya doakan. Saya doakan, sini tangannya. Saya duduk pelan-pelan, gitu. Gimana, sudah sembuh apa belum? Belum, Beb. Komat kamit lagi kayak dukun. Tapi yang saya baca syar'i, doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kesembuhan banyak. Yang terkenal itu sering saya ajarkan kepada murid-murid saya. Sehingga ada kasus murid saya ini kok sakit, sudah 3 hari nggak masuk. Saya datangi ke rumahnya, ingin tahu sakit apa dia. Alhamdulillah, sampai di rumah ditemu ibunya. Saya tanya, 3 hari ini kok nggak masuk kelas, ada apa? Pura-pura sakit anak saya. Loh, pura-pura sakit. Ya saya tanya gitu katanya. Nah, kenapa pura-pura sakit? Biar didoakan Ustaz Zainuddin. Oh, sebab kalau sudah masuk kelas ada yang sakit, ada, ayo kita doakan. Sehingga kalau kumpul, bayangkan tamat SMA tahun 85, sudah bawa cucu-cucu, ada yang bawa cucu, ada yang anak. Pembukaan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan doa untuk teman kita yang sakit, mesti gitu, gitu. Ingin saya bimbing Bapak Ibu, kalau ingin diikutkan dengan suara keras, ini latihan. Nanti kalau doa jangan komat kamit saja, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ibu nggak kedengaran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mudhibal ba'si
anta syafi la shifaa illa shifauka fasfi anni fasfi an abi fasfi an ummi fasfi an zauji fasfi an zaujati fasfi an fulan. Siapa yang sakit disebut namanya. Kalau yang sakit Zainuddin, fasfi an Zainuddin. Kalau yang sakit Mulyono, fasfi an Mulyono. Begitu. Sifaan la yughadiru saqama. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka fasfi an fulan shifaan la yughadiru saqama. Amin. Redaksinya memang macam-macam. Kita carikan yang paling rojih, yang mendekati kebenaran. Allahumma ya Allah, anta syafi. Itu termasuk asmaul husna. Engkau adalah zat yang menyembuhkan penyakit. La shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifauka, kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Fasfi, maka sembuhkan siapa yang sakit, fulan, sifaan, dengan kesembuhan la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan bekas, berarti sehatun tuntas. Itu ceritanya. Dan pengalaman berapa banyak yang kita doakan akhirnya meninggal. Penyakitnya bukan orangnya, penyakitnya yang hilang. Alhamdulillah. Kemudian ditutup pelan-pelan, tuh gitu. Tapi jangan sampai kedengaran suaranya gitu. Terus komat kami kayak dukun gitu. Sudah sembuh belum? Oh, sini doakan lagi. Allahumma ya mudibal ba'si anta safi la sifaa illa sifauka faswi an fulan sifaan la yughadiru saqama. Ditutuk sing luwih keras, tas loro itu Pak. Ambek sing ngene das loro. Gimana, sudah sehat? Sudah gitu. Alhamdulillah sudah sembuh temenan gitu. Itu namanya sugesti, Pak. Ada yang datang, akhirnya saya perlakukan gitu, lari ke rumah sakit akhirnya gitu. Nggak tambah sembuh, tambah lorong kabeh gitu. Itulah ceritanya. Kalau kita ada semangat begitu, itu kesembuhan secara internal. Ibnu Sina dulu menyembuhkannya ya pakai begitu, dan dibenarkan oleh ahli psikologis. Makanya kemarin penyakit apa yang tidak hilang kalau dibarengi dengan senang, sudah hilang segala macam penyakit. Ngerut kapan waras. Itu ceritanya belajar dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul aja ketika sakit parah seperti itu, Aisyah. Jadi
tangannya itu yang nanti diusapkan oleh Aisyah, tangan Rasul kepada anggota yang sakit. Masya Allah, itu salah satu obat penyembuhan yang mungkin belum ditemukan oleh dokter. Fasilitas bekam silakan, tapi betul-betul yang syar'i. Itu ceritanya. Karena apa? Tidak semua bekam itu berdampak positif. Orang puasa saja dianjurkan untuk tidak bekam. Ada apa? Ketemu secara ilmiah. Wong bekam itu harus dikeluarkan darah kotornya. Lah kalau kondisinya kurang fit, nggak tambah sembuh, tambah bahaya. Jadi ada aturan-aturannya yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kalau ada yang sakit datang ke rumah, saya nanti bekam, saya nanti ruqyah secara syar'i. Pokoknya nih gak ngomong waras tak tutuk luiket mana gitu. Cek kecut ini wah. Ayo ngomong derung waras gitu. Komat kami lagi kewet namanya, wah kemeng lah gitu. Tuh gambarannya seperti itu, ikhtiar. Sehingga dengan ikhtiar ini nanti kita tawakal kepada Allah. Apa yang kita alami setelah ikhtiar adalah yang terbaik bagi Allah, menurut Allah, bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran. Berikutnya wasiat. Wah ini repot. Kenapa repot? Ada tampak kontradiksi antara Quran dengan hadis. Karena kita sudah terbiasa Quran lebih hebat, hadisnya dibuang. Coba, menurut Quran, wasiat itu supaya kepada kerabat, kepada orang tua. Padahal dalam hadis tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Bapak ibu termasuk ahli waris. Tapi hadis mengatakan la wasiyata liwaris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sering kita benturkan seperti itu. Padahal kalau sama-sama itu sahih, semuanya datang dari Allah. Maka harus pandai-pandai mengkompromikan. Wasiat apa yang boleh kepada ahli waris dan wasiat apa yang tidak boleh kepada ahli waris. Ada orang sakit, anak sakit, kemudian wasiat kepada bapaknya, Pak, kalau saya nanti wafat, tolong makamkan saya secara islami. Boleh apa tidak? Boleh. Apalagi orang tua kepada anaknya. Ramadan kemarin bapak punya utang 29 hari wis mek sedina tok gitu. Mareng lara. Bebeke aku gak iso nyaur. Tolong sahura rono. Muncul hadis man mata wa alaihi soma anhu wali. Saya bacakan, saya carikan teksnya dengan kata kunci man mata. Nah ini aja hafalannya ini tok. Iya.
ambil tipologi majami, klik, oh bukan ini, klik, bukan ini, klik, bukan ini, oh 78, walah gak mari-mari, enggak, oh masih, ini sudah lam alif, berarti sebelum lam alif. Oh ini qaf, kaf, lam, baru setelah lam apa? Man mata, 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 man ba, man mata, fi, cari waw, man fi, man lam alif, lam alif, lam, lam, mim, lam, lam, mim, wa alaisiyam. Nah, man mata wa alaisiyam soma anu waliyuhu, kopi, klik, pindah ke Word, titip di sini nanti dihapus lagi. Man, barang siapa mata meninggal dunia, wa alaisiyam, dan orang itu punya tanggungan puasa, soma anu, supaya dipuasakan, waliyu, oleh walinya. Dikeluarkan Ahmad, dikeluarkan Bukhari, keluarkan Muslim, keluarkan Abu Daud dari Aisyah. Enak, tidak ada benturan. Dawuh Rasul bukan li, tapi anhu, bukan soma lahu, tapi soma anhu. Kalau lahu dikekno, hak dia. Kalau anhu niabah, saya sebagai walinya, saya puasakan bapak saya dapat pahala, bapak saya kecipratan dapat pahala, impas utangnya bapak saya. Tidak ada benturan. Yang enggak ada kan pahala saya tak kekno bapak. Enggak. Sama dengan bapak punya utang tetangga, sing nyauri sapa? Anake. Mudah-mudahan anaknya dapat pahala, bapaknya dapat pahala, hak adami terselesaikan. Alhamdulillah, kata Rasul, innal mayyita mu'allaqatun bi daini. Jadi bukan pahala anak dikirim nang bapak, belum tentu dapat pahala. Jadi itu cerita, tidak terjadi adanya kontradiksi antara ayat dengan apa? Hadis. Apalagi nanti kalau dikompromikan dengan ayat yang lain, maka paksa tafsir Ibnu Abbas, andaikan dipakai nasakh dan mansukh, yang menasakh bukan hadis, ayat sendiri yang menasakh, karena yang namanya ahli waris sudah punya hak-hak yang dijelaskan oleh Allah sendiri. Jadi bukan hadis menghapus Quran, enggak. Andaikan masuk wilayah nasikh dan mansukh, paling enak jangan nasikh dan mansukh dulu, dikompromikan thariqatul jam'i. Oh, wasiat apa yang dibolehkan, wasiat apa yang tidak dibolehkan. Rasul punya otoritas menjelaskan terkait dengan irsi, warisan,
harta, maka tidak boleh dapat apa? Wasiat. Tetapi wasiat apa yang menjadi hak Allah dan hak adami boleh. Bapak dulu itu nadar pingin haji le. Mergo wis krungu sawah iki kate di waduh le laku laris nih. Nek payu bapak nadar pingin haji sampai saiki gak kedol le gitu. Bapak mati tolong hajikan. Yang haji bukan yang bersangkutan, anaknya. Ini invest orang tua. Kata Al-Quran, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kata Allah di dalam surat Yasin, kami akan menulis semua kebaikan yang kalian kerjakan dan bekas-bekas yang kamu tinggalkan, tetap ditulis. Rasul menjelaskan di antaranya shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, wa waladun salihun yad'u lahu. Waduh, hasil jerih payah orang tua mendidik anak menjadi soleh, menghajikan orang tua. Anak dapat pahala, bapaknya kecipratan dapat pahala. Man dalla ala khairin kana lahu mislu ajri fa'ilihi walam yanqus min ujurihi syai'a. Cuma di situ ada syaratnya, anak harus hajian dulu untuk dirinya sendiri. Aturannya begitu. Bukan saya sebagai direktur, ini hari Jumat ada rapat tender, tolong panggilkan satpam. Siap satpam, ini hari Jumat, saya gak isak Jumatan, ada rapat tender, tolong wakilono ya, tak kayak duit gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya jadi satpam, saya terima gitu. Dini saya ibadat nggak nyampe ke kapok. Itu ceritanya begitu. Jadi ada aturannya dalam syariat. Badal haji iya, syaratnya ada. Itu gambarannya. Jadi bukan pelimpahan, tetapi bahasa Inggrisnya kecipratan gitu. Pahala seperti pahala pelakunya. Itu hak Allah. Hak adami juga begitu, segera diselesaikan. Dok, aku duwe utang rokok siji nang tonggo, Nduk. Lali durung tak bayar. Saiki bayar gak duwe duit. Baru ngomong ngono, dut mati. Supaya diselesaikan. Jadi ada yang terkait hak Allah, ada yang terkait dengan hak ada. Nduk, bapakmu biyen kok nempeleng tanggamu, Nduk. Bapak ini zalim kepada tangga, Nduk, gitu. Bek-beke aku gak iso njaluk maaf, tanggamu gak mulih-mulih, Nduk, gitu. Beke muling kok. Tolong sampaikan permaafan saya. Boleh itu menyampaikan. Tolong diikhlaskan. Gak, yang ngono kula sampean keplak men lho. Ya Allah. Masa itu hak adami, Pak. Dan Allah akan menegakkan keadilan. Dua hamba Allah. Yang satu sebagai majikan, yang kedua sebagai pembantu. Hari-hari selalu didolimi. Namanya anak buah, tidak bisa nuntut kepada majikannya selama di dunia. Mungkin budaknya keburu wafat,
atau majikannya keburu wafat. Logika apapun, Allah harus menyiapkan satu saat orang-orang yang terdolimi berhak menuntut kedolimannya. Kapan terjadi? Hari kiamat. Di dunia tidak bisa menuntut. Allah harus menyiapkan satu masa mereka yang terdolimi berhak menerima kedolimannya. Wah, kalau teologi itu sampai kepada kita, jok sampai kita ini mendolimi orang lain. Indah kalau kita selalu dari bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada antara kontradiksi antara ayat larangan wasiat dengan hadis ayat perintah wasiat dan hadis larangan wasiat. Nah, ketika orang yang berhak menerima wasiat, misalnya anak angkat, berhak dapat wasiat? Berhak, karena anak angkat bukan ahli waris. Misalnya begitu. Saya bangga kalau setiap kita nanti berwasiat, BE aku mati, sepertiga kekayaan serano nang Muhammadiyah. Wih, Muhammadiyah bukan 400 triliun lagi, Pak. Bisa sampai 10.000 triliun, Pak. Pemerintah terpaksa ya ngutang ke kita, Pak. Ya apa nek ngono gitu. Itu invest yang kita tanam di dunia untuk nanti kita ketam di hari akhirat. Kita tidak bekerja keras biar kaya, mari kaya, ditumpuk kekayaannya, cita-citanya muka-muka 7 turunanku bahagia terus. Belum tentu. Meninggalkan harta kepada anak enggak sembarangan. Gara-gara harta anak jadi bertengkar gara-gara warisan. Maka lebih indah kalau dulu bapak saya bilang, saya tidak akan mewariskan harta kepada anak-anak, tapi saya wariskan ilmu pengetahuan. Belajar, bapak siap akan membiayai itu. Karena nanti kalau yang diwariskan ilmu itu yang menjaga anak. Kalau mewariskan harta, anak yang menjaga harta. Belum tentu mampu. Tuh gambaran Al-Quran, sayang kepada anak boleh. Jangan sampai kesayangan kepada anak menjatuhkan kita. Gara-gara terlalu sayang anak, lupa bahwa itu tidak mendidik. Alhamdulillah bimbingan Rasul seperti itu. Detik-detik sebelum kita menghadapi sakaratul maut. Kalau bisa wasiat itu tertulis, kalau bisa wasiat itu ada saksinya, hitam di atas putih, biar kemaslahatan itu bukan hanya sesaat, berlaku untuk selamanya. Warisan boleh, wasiat boleh, walaupun wasiat itu baik, nggak boleh lebih dari sepertiga bagian. Jangan mentang-mentang anak saya satu wis tak kei 1 triliun cukup, semua saya wakafkan, kekayaan saya 100 triliun, nggak boleh. Itu baik menurut nalar, tidak benar menurut agama. Itu agama, karena agama tidak menganjurkan kemaslahatan sesaat, kemaslahatan yang terus berkesinambungan. Nah, alhamdulillah dengan bimbingan terus menerus dari Rasul, inginnya kita berbuat baik sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah. Pahalanya luar biasa.
Kalau hanya ingin berbuat baik dengan nalar, sadarilah keterbatasan nalar. Nanti baik menurut A belum tentu baik menurut B. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita lanjutkan masalah naza, termasuk detik-detik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.